Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia harus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.
Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi. Setelah anak itu saja di kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir, dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, 'Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu.' Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, 'Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?' Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, 'Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.' Tetapi berkatalah ibu anak itu, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, 'Anak itu tidak bangun.' Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk,
ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Mereka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian. Filipi pasal 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus,
suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ini saya sering kali ngomong ya sama jemaat yang di Den Haag juga ya, saudara ya. Dan sudah sering sekali saya ngomong kepada kalian, kita semua, dan itu juga pengalaman dari hidup saya. Saudara, waktu kita bilang percaya sama Tuhan Yesus, apakah Anda benar-benar percaya, saudara? Apa buktinya kalau kita ini benar-benar percaya, saudara? Apa bukti kalau Anda benar-benar percaya? Sedangkan pada kenyataannya ketika kita lagi sakit, ya, maka kita nggak percaya kalau Tuhan menyertai, ada penyertaan di situ. Harus sembuh, itu buktinya Tuhan percaya harus sembuh. Enggak, saudara. Tetapi damai sejahtera yang melampaui segala. Di zaman perjanjian lama, sembuh dari sakit, umur panjang, kekayaan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Ya kan? Kekayaan, ya kan? Istri yang cantik, anak yang banyak, laki-laki terutama, itu bukti penyertaan Tuhan. Tetapi di zaman perjanjian baru, ya, konsep berkembang biak dan menguasai bumi di dalam perjanjian lama adalah kamu beranak banyak dan kaya raya. Itulah yang namanya berkembang biak dan menguasai bumi, saudara. Ya, berkembang biak, umur panjang, terhormat, kaya raya. Tetapi konsep di dalam perjanjian baru, ya, ketika kita menjadi anak-anak Allah bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi percaya di dalam namanya. Maka konsep diberkati Tuhan bukan lagi kekayaan, kehormatan, bukan lagi umur panjang, ya, kesehatan yang sempurna, bukan, saudara. Tetapi konsep di dalam perjanjian baru yang namanya diberkati Tuhan, ketika kamu hidupnya penuh dengan damai sejahtera, ketika hidupmu penuh dengan sukacita, ketika hidupmu penuh dengan perdamaian dengan semua orang, ketika hidupmu penuh dengan buah-buah roh yang melimpah. Kalau gitu ngapain pakai doain orang sakit? Doa orang sakit itu tetap penting. Yang didoakan bukan cuma kesembuhannya, tetapi bahkan yang didoakan adalah damai sejahteranya, saudara. Kekuatannya. Coba kita lihat. Banyak orang yang sehat, rajin ke Alexis, saudara. Apa ceritanya Alexis terus? Ya memang kenyataannya begitu kok. Ketika kamu sehat, rajin ke Alexis. Begitu kamu sakit di rumah kan. Jadi lebih baik sehat apa lebih baik sakit? Ya lebih baik sehat, Pak. Iya, tapi kan ke Alexis, kalau kamu ke Alexis setiap hari, kamu masuk neraka. Iya dong, tidak mungkin kamu bohong, kamu ke Alexis setiap hari masuk surga. Masuk surganya Muhammad, lah iya, saudara. Kalau kamu sakit, kamu di rumah. Kalau kamu sakit, tiap pagi doa pagi, saudara. Kalau kamu sehat, nonton bola sampai jam 4 pagi. Kalau kamu sakit, kamu bangun jam 4 pagi, doa pagi. Lebih suka sakit apa lebih suka sehat? Lebih suka sehat, Pak, nonton bola, Pak. Iya, nonton bola tiap hari bangkrut, saudara. Sampai judi kan, totoan kan. Coba kamu sakit duitnya malah ngumpul kan.
Duitnya nggak ngumpul bapak ke rumah sakit. Nah, istrimu lebih rela mendingan istrimu itu ya, coba kamu tanya istrimu, Pak, kalau kamu punya uang mendingan buat bayari istri muda apa mendingan buat bayari rumah sakit? Istrimu akan jawab, mendingan bayari rumah sakit. Tapi bayari istri muda kan kamu tetap belanja ke, tetap tak kasih ke salon, tetap pakai anting-anting emas, berlian. Tetap lebih baik kamu sakit bayari rumah sakit daripada kamu bayari istri muda. Coba tanya istrimu kalau udah bohong. Kalau sampai istrimu bilang mendingan kamu ke rumah sakit aku bikin berlian, istrimu mungkin sudah, ya mungkin coba pegang takutnya saudara. Saya yakin suhunya udah 42 derajat Celcius saudara. Coba kamu tanya, serius saudara. Ya kan? Loh, ini kenyataan saudara ya. Ketika papa mertua saya sakit, ketika papa mertua saya sehat, wah di luar terus saudara. Terus ada aja, bikin ulahnya ada aja saudara ya. Mama mertua saya sampai kasihan saudara ya. Ketika papa mertua saya sakit, di rumah terus. Yang ngerawat ya mama mertua saya. Ya kan? Bahkan dibaptis saudara. Terima Tuhan Yesus. Jadi lebih suka kita lagi suka sembuh. Ya kan? 2 tahun terakhir sakit papa mertua saya saudara. Sakitnya tambah parah ya. 2 tahun terakhir. Tapi dibaptis. Tiap minggu ke gereja rajin saudara ya. Tiap minggu ke gereja, persekutuan doa di rumah. Waktu kami datang, aduh suasananya sudah surga di rumah itu ya saudara ya. Itu ya saudara ya. Ketika kaya, mertua saya itu orang kaya, salah satu anak itu anak orang kaya saudara ya. Waktu kaya raya saudara ya. Iya, jangankan ke gereja, pokoknya ruwet terus saudara ya. Ruwet terus. Banyak duitnya tapi ruwet terus. Begitu kemudian kolaps saudara ya, karena ada peristiwa besar ya, kolaps. Di rumah mulai kumpul sama anak-anak, rajin nelpon. Kalau ditelepon, papa mana? Ini ada papa nih, papa mau ngomong. Ya kamu hati-hati di sana yang baik ya. Dulu mah jangan-jangan hati-hati di sana yang baik saudara. Kelly kan punya anak aja mungkin enggak kan. Itu contoh ya saudara ya. Lebih suka sakit tapi lebih suka sehat saudara. Makanya konsep di dalam perjanjian baru itu bukan kamu sehat, bukan kamu banyak uang ya, tetapi ketika ada damai sejahtera. Di dalam sakitmu bisa ada damai sejahtera, di dalam kemiskinanmu ada ucapan syukur. Buktinya Lazarus orang miskin kan masuk surga, orang kayanya masuk neraka saudara. Ayo kamu pilih mana, Lazarus apa orang kaya? Oh pilih Pak, pilih Bapak Abraham Pak, kaya raya masuk surga. Ya kamu kudu disunat. Oh sudah Pak disunat. Ya kamu kudu nyembelih Ishak dulu saudara. Anakmu sembelih dulu saudara. Pokoknya ruwet, pokoknya menang-menangan pokoknya ya, kamu tidak bakal menang ya kan. Kan ada ceritanya semua. Tapi kita cerita di perjanjian baru, orang kayanya masuk neraka, masuk ke Hades, si Lazarusnya malah masuk ke surga saudara. Kamu mau pilih yang mana tuh? Ya kan? Tapi kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Yesus menyembuhkan banyak orang sakit tuh saudara ya. Banyak sembuhkan orang sakit datang pada Yesus. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ya lihat ada 10 orang kusta saudara disembuhkan. Yang 9 orang Yahudi nggak balik sama itu, terima kasih aja enggak. Tapi yang satu, yang orang Samaria yang dianggap hina bagi orang Yahudi, malah datang kepada Yesus. Artinya kesembuhan memang ada. Tuhan sediakan kesembuhan buatmu. Ya. Tetapi apakah setelah kamu sembuh itu kamu memuliakan Tuhan? Atau justru setelah sembuh itu kamu malah tambah edan, saudara? Ya kan? Di sini nggak siapa yang pengen miskin, ngacung saudara. Goblok saudara. Kalau ngacung siapa pengen miskin nggak ada. Tapi siapa pengen kaya? Ngacung semua saudara ya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan pengen kaya. Nah, repot saudara. Jadi paradoks ya dibalik-balik. Nah, kalau gitu harus gimana jadi kader kita sekarang ya?
Iya jadi keder. Sebetulnya yang penting bukan kaya atau miskin. Kadang-kadang kan, kamu miskin bukan karena Tuhan. Kamu miskin karena malas. Kamu miskin karena kamu sombong. Kamu miskin karena ada kutuk, perzinahan, ya kan? Malas, ya, kemalasan, kesombongan, gengsimu tuh kelarangan, saudara. Ya, ketika ada kutuk perzinahan, bisa kan? Nah, kamu miskin tuh. Ya kalau itu salahmu sendiri, saudara. Itu nggak usah ditanya. Ya saya miskin karena Tuhan yang membuat saya miskin, nggak ada. Tuhan tidak membuat kamu miskin. Miskin atau kaya, kitalah yang menentukan, bukan Tuhan. Ya, kitalah yang menentukan. Sudah dikasih tahu caranya. Kamu mau kaya, kamu harus rajin. Kamu harus jujur. Kamu harus setia, tapi kamu harus rendah hati dan jangan ada perzinahan. Pasti nanti karirmu makin naik, saudara. Dan paling benar adalah kalau kamu mau kaya, ya, tetambahi diakonia. Karena ketika kamu diberi perkara yang kecil, kamu aja mau berbagi, apalagi kamu diberi banyak, kamu tambah malah berbagi. Sedekah, saudara. Ya, jangan malah tambah pelit. Oh, banyak orang kaya pelit, kasihan. Kamu kaya nggak menikmati hartamu. Ya, tapi kalau kamu berdiakonia, rajin bersedekah, kamu akan menikmati. Ya kan? Jadi ketika kita diberkati Tuhan, kita berbagi. Ketika kita diberkati sedikit, kita tetap berbagi. Tidak mungkin kamu akan berkekurangan. Lazarus bisa kurang. Dulu pernah diajarin ya, bahwa Lazarus itu adalah anak yang hilang yang sedang kembali ke rumah Bapa. Ya, maka ada satu proses, ya kan? Dia makan ampas babi, dia kembali ke rumah bapaknya ya di surga. Ya, itu rahasianya Lazarus ya. Lazarus itu adalah anak yang hilang yang di Lukas 15. Lazarus orang miskin itu ya, adalah anak yang hilang yang di Lukas 15. Karena janji Tuhan tetap ya dan amin. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, burung di udara dia pelihara, ya kan? Bunga di padang dihiasi. Kamu tidak akan kere. Kamu akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tetapi Tuhan tidak janji kamu jadi konglomerat. Tuhan tidak pernah janji kamu jadi konglomerat, saudara. Ya, di dalam Tuhan dalam perjanjian baru, era perjanjian baru, mengajarkan kepada kita, ya, untuk kita berbagi. Bukan Anda ngumpulin duit jadi konglomerat, tapi berbagi dengan sesama. Tuhan di dalam perjanjian baru, ya, mengajarkan kita bukan kesembuhan yang penting, tetapi ada sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Bahkan Rasul Paulus, ya, di dalam kesakitannya, dia tetap bisa memberkati. Ya kan? Timotius dalam segala kelemahannya, ada sakit dalam pencernaannya, ya kan, tubuhnya lemah, disuruh minum air campur sedikit anggur. Ada kelemahan-kelemahan, tetapi dalam segala kelemahan, kata Paulus, kuasa Tuhan jadi sempurna. Karena ajaiban paradoksnya kan, artinya kesehatan tidak selalu baik, kekayaan tidak selalu baik, sakit tidak selalu jelek, tetapi yang membedakan adalah damai sejahtera yang kamu miliki. Yang membedakan adalah apapun kondisimu hari ini, kamu memberkati atau kamu nyusahin orang. Oh Pak, ya karena saya cacat jadi saya nyusahin orang. Ya kalau kamu cacatnya kayak si Agus itu ya, yang di Lombok itu ya kamu nyusahin orang, saudara. Ya kan, udah cacat, buntung, menjeng lagi, saudara, ya cabul pula. Kamu nyusahin orang. Tapi berapa banyak orang cacat yang justru bisa memberkati orang. Contohnya Ibu Priscilla Smith, Juli itu ya, yang di Semarang yang pernah saya tampilkan di YouTube saya 2 kali. Buta, saudara. Tapi dia nampung 100 orang gila di rumahnya, kasih makan. Cacat, saudara. Itu bahkan zaman dulu itu malah belum menikah sendirian ya. Dia sendirian, dia jadi penyiar radio, saudara ya, sendirian. Jadi penyanyi dan penyiar radio ya. Terus dia ketemu sama orang gila, dirawat di rumahnya sendirian. Dia ngerawat 1 orang gila di rumahnya. Diajak tinggal, dia tinggal di rumah saya. Orang gila ya, saudara.
Ini orang cacat buta merawat orang gila. Jadi tidak ada alasan kesakitanmu, kemiskinanmu membuat kamu tidak bisa jadi berkat bagi orang. Nggak ada alasan. Janda miskin ya yang di Sarfat itu ya miskin. Dia bilang saya makan besok mati. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memberkati. Tidak ada alasan, saudara. Bukan ngutangin ya, masih makan. Tidak ada alasan. Karena sebetulnya Tuhan tiap hari kasih kita lebih. Balik lagi, kemiskinan itu hanya ilusi. Sakit, penyakit, bangkrut itu cuma ilusi, saudara. Yang benarnya adalah di dalam alam roh, dalam spiritmu itu. Kamu itu ada damai sejahtera enggak? Ada cinta yang melimpah yang kamu selalu sedia untuk membantu ya sesama, untuk selalu berbagi dengan sesama. Sebab yang lain itu hanya ilusi kehidupan. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu ketika kita berbagi loh saudara. Dalam sakit pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kemiskinan pun kita jadi berkat buat orang lain. Ya kan? Itu bukan sihir. Ilusi itu sihir. Ya, magic ya kan? Kalau kamu kaya, itu ilusi. Ya kan, ilusi kehidupan kan seakan-akan kamu, wah saya jadi berkati pendeta-pendeta kaya. Nggak taunya pada masuk neraka semua. Ya kan? Pendeta-pendeta ini kan masuk neraka semua, saudara ya. Nggak ada nabi-nabi pernah lihat neraka, cuma pendeta kaya saja yang pernah lihat neraka, saudara. Serius ya? Tidak ada nabi pernah masuk ke dalam neraka, cuma pendeta kaya yang pernah masuk neraka loh, saudara. Ayo, bener nggak? Yesus saja nggak pernah ke neraka, saudara. Yesus saja nggak pernah ke neraka. Tapi pendeta kaya kan penglihatannya kan neraka semua. Coba berapa banyak pendeta kaya itu. Ya kan? Sebetulnya Tuhan sedang ngasih tahu dia, itu nasibmu nanti kamu di sana. Iya kan? Yesus saja nggak pernah ke neraka, saudara. Para nabi nggak ada yang pernah ke neraka, para rasul nggak pernah ke neraka. Pendeta-pendeta kaya ke neraka loh, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Dalam sakitmu, kamu banyak bisa jadi berkat. Iya kan? Karena sakit itu hanya ilusi, kesehatanmu itu hanya ilusi. Kalau kamu sehat, ya kamu sehat, tapi kamu bikin susah orang. Siapa di sini yang sehat tapi bikin susah orang? Ya, kamu sehat tapi bikin susah orang. Berarti kan itu hanya ilusi. Banyak orang sakit nggak bikin susah orang loh. Ya, banyak orang sakit nggak bikin susah orang. Dia masih bekerja, dia cacat dia bisa bekerja, dia sakit dia bekerja. Bahkan bukan cuma bisa bekerja, dia, saudara, saya punya tante ya, ginjalnya cuma satu, saudara ya. Saya punya tante ginjalnya cuma satu. Tapi dia, suaminya utuh sehat, saudara. Tapi suami itu bikin susah kita semua. Ya, saudara ya, ributnya minta ampun. Istrinya selalu memberkati kita semua. Bahkan istrinya itu ya, kalau dia ngelihat ada orang susah hidupnya ya, dia selalu bawain makanan. Dia capek, dia kerja dari jam 4 pagi ya sampai jam 9 malam, saudara. Kalau di Jakarta kan jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Ya tiap pagi nongkrong di Monas, ngikutin jadi bidan tensi itu loh, saudara ya. Tapi tiap pagi, saudara ya, dia jadi berkat buat banyak orang. Nanti ada yang orang ngasih makanan, ngasih uang segala macam. Terus nanti dia ingat ada orang susah, dia datengin orang susah itu, saudara. Ginjalnya cuma satu dia loh, saudara. Sementara suaminya sehat, saudara, tapi di rumah nggak mau kerja. Tante saya ini memberkati kami, saudara ya. Kami miskin sekali sampai nggak punya rumah, ya. Maka dia bisa minjemin papi saya uang buat beli rumah sehingga kami tidak jadi gelandangan. Udah kita bayar ya, saudara. Kita udah lunasin dulu ya. 1 ons emas zaman itu. Ini orang susah. Papi saya sehat loh, saudara. Diutangi sama dia loh. Yang ginjalnya cuma 1. Kerjanya dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Papi saya sehat, saudara ya. Banyak sekali kemampuannya. Tapi 15 tahun nganggur, saudara. 10 tahun, sorry ya. Karena yang 5 tahun kerja roti ya, saudara. 10 tahun nganggur. Coba kamu nggak pusing lihat itu.
Kamu sehat, kamu bikin susah orang. Banyak yang sakit, tapi bisa memberkati orang. Kamu kaya, pelitnya minta ampun. Ya, bahkan kamu suka malah ngerjain orang lain. Kamu mendingan bayar polisi buat ngerjain orang lain. Jadi banyak orang yang hidupnya terbatas, tapi memberkati banyak orang. Itu baru namanya sihir yang nyata, saudara ya. Kamu mau pilih yang mana? Saya mau pilih kaya memberkati banyak orang. Mulailah dari yang ada padamu. Pak, nanti Pak, kalau saya kaya kesuwen, saudara. Bohong. Itulah sihir yang nyata, ilusi. Sekarang, bukan nanti. Ya nanti Pak, kalau saya sudah sembuh, Pak. Bohong. Sekarang, bukan nanti. Tuhan Yesus memberkati.